Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah bi khazainil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi madamati sadat wal qadat salatan taftahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa fi auladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنات وقاضي الحاجات. قال الحبيب عثمان بطاوي رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومهم في الدارين آمين. Di bawah ini tersebut ada 6 sifat yang ada ta'alluqnya. Juga tersebut pula terbahagi 20 sifat itu dengan 4 bahagi. Halaman 8 paling atas. Jadi pembahasan berikutnya ujar Habib Utsman masalah sifat Allah yang berta'alluq. Jadi sifat Allah itu banyak, ada sanggup kita menghitung. Lalu dipermudah oleh para ulama menjadi 20. Cukup mewakili sifat-sifat Allah sehingga dengan belajar yang sifat 20 kita jadi selamat i'tiqad dan kita jadi kenal akan Allah melewat memahami sifat-sifat Allah yang 20 tersebut. Di antara yang 20 itu ada 6 sifat yang berta'alluq dengan selain Allah. Nah, arti ta'alluq yaitu itu membacanya dipaling, yaitu tuntut sifat akan pekerjaan. Maksudnya sifat Allah yang 6 ini menghasilkan satu pekerjaan atau berkaitan dengan pekerjaan yang bertambah daripada berdiri sifat kepada zat adanya. Nah, itu bahasa orang bahari kayak itu. Contohnya sebelahnya lagi kita baca itu. Nah, adapun misal ta'alluq seumpama paling pulang pin membacanya kudrat, seumpama kudrat yakni kuasa, maka menuntutlah ia Allah akan kenyataan yang dikuasakannya. Demikian pula misal lain-lain ta'alluq pada sifat-sifat lain-lain adanya. Nah, itu bahasa orang bahari juga. Jadi kalau bahasa kitanya maksud sidin tuh ujar sidin Allah berisi sifat 6. Di antara 20 sifat tersebut yang ke-6-nya itu berta'alluq. Maksud berta'alluq ada keterkaitan dengan yang lain, ada berhubungan dengan yang lain. Apa contohnya? Kudrat 1, iradat 2, sama 3, basar 4, ilmu 5, kalam 6. Nah, 6 sifat ini menghubungi atau berta'alluq dengan yang selain Allah. Maksudnya ada keterkaitan antara sifat Allah yang 6 tersebut dengan makhluk. Dengan selain Allah ya makhluk. Contoh misalnya kudrat situ. Nah, ta'alluq kudrat dan iradat yaitu ta'alluq ta'sir. Adakah ada bacaannya di situ? Ta'alluq ta'sir. Arti ta'sir itu memberi bekas. Supaya mudah dipaham, misal acil ijah itu ada kada? Ada. Sifat wujud narannya ada. Sifat wujud atau adanya acil ijah itu kada berta'alluq dengan siapa-siapa. Bila sudah acil ijah itu ada, selesai ya sudah bahwa acil ijah itu ada. Tinggal mencari dalil aja lagi. Nah, sekarang ternyata acil ijah ini sekalinya di dapur guritak. Baulah nih. Oh, sekalinya maulah limping sidin. Nah, lalu limpingnya ada di atas meja. Nah, limping dan acil ijah ada keterkaitan. Jadi limping itu kada ada dengan sendirinya, berhubungan dengan acil ijah.
Liwat mana acil ijah berhubungan dengan limping? Liwat sifat kudrat dan iradat acil ijah. Lalu ada limping. Nah, kalau sifat wujud acil ijah itu kada berhubungan lawan siapa-siapa, kada bertakluk narannya. Tapi limping ini bang ada ta'aluk dari dua sifat si acil ijah, yaitu kudrat dan iradat. Amun acil ijah kada bakal hendak mawalah limping, kada ada limping. Atau bakal hendak juga cuma kada kawa, kada ada juga limping. Kenapa limping ada? Karena iradat acil ijah dan kudratnya acil ijah. Arti kudrat tuh mampu maulah limping. Nah, maka kemampuan acil ijah dan kehendak acil ijah melahirkan limping. Gara-gara acil ijah bakal hendak dan mampu sehingga adalah jadi limping. Nah, maka kudrat dan kehendak acil ijah berhubungan, ada keterkaitan dengan adanya si limping ninto. Nah, itu disebut bertakluk narannya. Misal Allah itu bersifat baqa, kekal. Nah, apa hubungannya lawan makhluk? Adalah ada. Artinya memadahkan Allah Ta'ala itu kada binasa, kekal selamanya, selesai. Kada ada keterkaitan dengan makhluk. Tapi kalau Allah bersifat kudrat, ini efeknya ada. Allah baulah, Allah ma'adakan, Allah maniadakan, ada efeknya ke lain ya kita. Bahasa orang wahini eksternal, ke lain. Nah, tapi kalau wujud itu internal aja, ujar juahan. Ujar internal eksternal. Nah, Allah bersifat wujud kidam baka itu internal sidin. Kada ada hubungannya dengan orang. Tapi kalau sidin bersifat kudrat iradat, nah ada efeknya, ada ta'aluknya, ada keterkaitannya dengan apa yang Allah ciptakan. Paham itulah. Contoh kata-kata itu jasi amat tadi badiam ya. Artinya kada bepander nih. Si amat tadi badiam. Habis kisah, paham kita? Kada perlu lagi bertakun. Artinya sudah jelas ada fiil, ada fa'il. Berarti itu narannya disebut lazim fiilnya. Nah, tapi misalnya Pak amat tadi memukul aja. Belum sempurna kalam. Karena fiilnya muta'addi. Nih orang ilmu saraf paham nih. Nah, amat memukul, belum sempurna kalam. Setiap memukul kita bingung, pasti ada yang dipukul. Nah, ya kada? Nah, keterkaitan si amat yang memukul dengan yang dipukul disebut bertakluk. Nah, kalaunya sifat amat si badiam aja itu bukan bertakluk ke mana-mana. Pahamilah? Nah, jadi bertakluk ini kayak ibarat ilmu nahwu itu ada maf'ul bihnya. Hubungan fa'il dengan maf'ul bih. Nah, itu. Nah, maka kudrat dan iradat, arti kudrat tuh mampu, berkuasa. Bahasa Banjarnya kawa. Bahasa Banjar Bahari baiskaya. Ngepian bahari lah. Bila kada ingat, wah kada bapaknya orang wahini. Amun ingat orang bahari itu. Rasa iskaya kau aja. Nah, ya kalau. Nah, kawa kudrat. Nah, kawanya Allah baulah, menolongi, memberi rezeki. Ada kada berhubungan lawan yang lain? Nah, bertakluk narannya. Maka ta'aluk Allah ini bila sidin kawa, ta'sir, memberi bekas. Maksudnya pasti jadi. Bila sidin baulah pasti jadi. Jadi ta'aluk kudrat itu ta'aluknya tadi ta'sir pasti jadi. Iradat bang bila Allah bakal hendak pasti juga jadi. Maka ta'aluk kudrat dan iradat sifatnya ta'sir, ta'aluk yang memberi bekas. Siapa atau apa yang dita'aluki oleh kudrat dan iradat? 3 perkara. Di bawah tuh nanya taganal korongnya. Yang korongnya taganal. Jadi yang dita'aluki oleh sifat kudrat dan iradat Allah, pertama segala yang mungkin. Segala yang mungkin itu tak bagi 3 kolomnya nintah. Nah, kolom pertama bacaannya segala yang mungkin. Arti mungkin itu di bawah keterangannya mungkin ma'dum, mungkin maujud. Nah, arti mungkin itu boleh jadi
Kadada boleh jadi ada, ma'dum tuh kadada, tiada, sedangkan maujud itu ada. Mungkin saja kita nih ada, mungkin saja kita kadada. Maka segala apapun makhluk nih bisa ada, bisa kadada. Kenapa ada? Dikehendaki dan dijadikan Allah, ta'alluq qudrat. Kenapa kadada? Kada dikehendaki Allah dan kada dijadikan Allah. Nah, maka kudrat Allah dan iradat Allah itu menghubungi segala yang mungkin atau menta'alluqi segala yang mungkin dengan ta'alluq yang ta'thir, memberi bakas. Bila Allah berkehendak ada, pasti ada dan pasti terjadi. Nah, pasti itu ta'thir naranya. Kejadian yang terjadi ini Pang, kejadian yang terjadi ini, nah ini mungkin naranya, artinya mungkin ada, mungkin kada ada. Nah, bahasa kasarnya makhluk. Jadi seluruh makhluk ini dita'alluqi oleh kudrat iradat Allah. Kenapa? Ada apa dengan makhluk? Makhluk ini mungkin ada, mungkin kada ada. Nah, ada kawa kita memadahkan kita ini wajib ada, yang wajib ada Allah. Kalau kita ini mungkin ada, mungkin kada ada. Kenapa ada? Dita'alluqi oleh kudrat Allah dan iradatnya, lalu ada. Paham itulah. Nah, ta'alluq contohnya. Jadi ta'alluq kudrat iradat itu nang kayak ini contohnya nah. Kamar kita kadap, kamar nih kadap, kadap lampu. Punya mun handak kelihatan takurihing, giginya putih kelihatan naik. Mun kada takurihing kadap lalu. Oh. Kada ada penerangan di situ. Lalu kita buka jendelanya tetap kadap, supaya tarang kita ambil sintar. Kita sintar dari jendela di bagian luar, kita sintar menghantam ke dalam melewat jendela. Lalu ruangan yang kadap tadi jadi tarang. Nah, maka sintar yang di tangan ulun ini menta'alluqi ruangan yang gelap lalu jadi tarang. Tarangnya ruangan sifatnya mungkin, mungkin tarang, mungkin gelap. Terserah ulun yang ampun sintar. Bila ulun hendak menerangi, ulun picik, ulun arahkan ke sana, lalu tarang ay. Bila hendak ulun pajahi, ulun mati, pajah, kadap jadi. Maka kadap dan tarang di ruangan perkara yang mungkin. Tetapi siapa yang menentukan? Iradat Allah. Iradat Allah yang menentukan tarang dan kadap berta'alluq naranya lawan ruangan itu. Nah, pahamailah. Lalu ruangan tadi jadi tarang. Nah, tarangnya ruangan bukan tarang dengan sendirinya, tapi dita'alluqi oleh sintar yang di tangan ulun ini. Ulun matii lalu pajah. Pajah itu bukan dengan sendirinya, tapi karena ulun memajahi, memadamkan di sini, di sintar sini. Paham itulah. Nah, maka tarangnya ruangan, kisah ruangan kah, cerita sintar kah? Pahami dulu, biar memahami ulun minum nah. Tarangnya ruangan tuh nah, kisah ruangan kah yang tarang, kisah sintar kah yang menyintari, yang menerangi tadi. Nah, nangka itulah seluruh alam semesta dijadikan oleh Allah dengan sifat iradatnya dan sifat kudratnya. Bukan kisah alam yang hebat, tapi kisah Allah yang hebat. Nah, itu disebut ta'alluq narannya. Maka yang kita lihat seluruhnya, yang kita dengar seluruhnya, yang kita rasakan seluruhnya, itu segala yang mungkinat. Arti mungkinat tuh bisa ada, bisa kada ada. Ini nah ulun nah, kada ada rasa manis. Di lidah ulun tidak ada rasa manis. Kenapa? Mungkin. Lalu ulun minum kopi. Nah, kada kopi teh antara dua yang penting manis. Bismillah. Rasa manis timbul. Nah, mungkin tak terjadi. Asalnya tadi kada ada rasa manis, timbul ada rasa manis. Nah, adanya rasa manis Allah yang menghendaki. Satu, Allah yang menjadikan. Dua, Allah menghendaki iradatnya, Allah menjadikan kudratnya. Nah, maka rasa manis tadi bagian dari kebaikan Allah karena dita'alluqi oleh kudrat dan iradat Allah.
dengan ta'alluq taksir, memberi bakas. Kenapa ada rasa manis? Pasti terjadi rasa manis karena bila Allah bakahandak pasti jadi, bila Allah bagawi pasti hasil. Taksir ngarannya itu taksir, memberi bekas aja kita. Amun kahandak makhluk menghadangi Allah dulu, bisa jadi bisa kada. Bila berkesesuaian dengan kehendak Allah lalu terjadi, bukan karena kehendak kita itu terjadi, memang kebetulan berkesesuaian dengan kehendak Allah. Pahamilah. Nah, maka alam semesta ini kasugihan Allah, miliknya Allah, kebaikannya Allah. Wa ma bainahuma, apapun ada di antara langit dan bumi, termasuk langit dan buminya, seluruhnya itu miliknya Allah, kasugihannya Allah, kisah kehebatan Allah karena dita'alluqi oleh kudrat dan iradatnya. Jadi yang hebatnya itu Allah yang bersifat kudrat dan iradat. Nah, paham sudah, itu ta'alluq. Ada juga yang lain dari 6 nih yang kada ta'alluq tadi, kayak wujud, qidam, baqa, mukhalafah, itu internal sidin, mengisahkan kisah sidin aja. Oh, kita tahu, oh sidin itu mukhalafah, oh kayak itu kah sidin, selesai sudah, kada berhubungan apa-apa dengan yang lain. Nah, itu kudrat dan iradat dengan ta'alluq taksir. Siapa yang dita'alluqinya? Segala yang mungkin. Apa itu segala yang mungkin? Mungkin ma'dum, mungkin maujud. Ma'dum itu mungkin tiada, mungkin ada. Sama pulang, sama itu mendengar. Ta'alluqnya ta'alluq inkisab, itu membacanya di paling kalau supaya nyaman. Nah, ta'alluq inkisab, arti inkisab itu jelas, kada terdinding bagi Allah, nampak nyata jelas, inkisab naranya terbuka secara jelas dan sempurna, detil-detilnya. Jadi Allah bersifat mendengar, Allah bersifat melihat. Mendengar dan melihatnya Allah berta'alluq dengan ta'alluq inkisab, dengan ta'alluq yang jelas. Kepada siapa? Sama dan basar Allah ini jelas, Allah jelas mendengar, jelas melihat. Kepada siapa? Kepada segala yang maujud. Nah, itu bacaannya di bawah yang dalam kurung gonol, segala yang maujud. Arti segala yang maujud, segala yang ada. Nah, segala yang maujud terbagi dua secara garis besar. Segala yang ada itu terbagi dua. Pertama, maujud hadis, itu paling membacanya. Yang kedua, maujud qadim. Nah, segala yang ada itu terbagi dua, ada maujud hadis, ada maujud qadim. Apa itu maujud hadis? Seluruh makhluk masih wallah disebut maujud hadis. Kenapa disebut maujud hadis? Karena diadakan. Sedangkan maujud qadim pang satu-satunya, wahdahu la syarikalah, yaitu Allah dengan segala sifat-sifatnya yang maha sempurna. Seluruhnya itu ada dengan sifat qadim, kada beawal, kekal, dan kada berakhir. Sedangkan hadis tadi ada awal dan ada akhir. Seluruh yang ada, baik itu yang sifatnya qadim, misalnya zat Allah qadim kada nih, itu dilihat dan didengar oleh sifat Allah itu sendiri. Imbahan itu perang sifat-sifat Allah bang didengar oleh Allah, oleh sifat Allah. Misalnya Allah bersifat apa? Sifat Allah misalnya kudrat. Kudrat Allah ini didengar oleh Allah. Kudrat ini kan qadim, kudrat Allah ini qadim kada? Didengar oleh Allah, bukan hanya didengar, bahkan dilihat oleh Allah dengan ta'alluq inkisab, dengan penglihatan dan pendengaran yang jelas. Nah, jadi seluruh ada yang qadim, Allah zatnya qadim, sifat-sifat Allah yang banyak itu pun qadim, seluruhnya itu didengar dan dilihat oleh sifat Allah ini. Bahkan sifat sama sendiri didengar oleh sifat sama itu sendiri. Kayak apa caranya aja? Jangan dipikirkan. Karena itu kekuasaan Allah Ta'ala. Kekuasaan Allah, pendengaran Allah jelas, maha sempurna, kada ada batasan. Makanya Allah bersifat sama, samanya Allah qadim. Ada kada nih? Ada. Maka samanya Allah itu pun didengar oleh samanya sendiri.
Jadi seluruh yang qadim didengar oleh Allah dan dilihat oleh Allah. Apa yang qadim tadi? Zatnya dan seluruh sifat-sifatnya. Allah bersifat iradat, iradat itu didengar oleh Allah dan dilihat oleh Allah sendiri. Nah, imbah itu pulang maujud yang hadis bang, nang kaya itu juga. Seluruh makhluk dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah. Melihatnya Allah dengan makhluk ini dan mendengarnya Allah dengan makhluk ini disebut berta'alluq dengannya. Ada yang dilihat berarti objeknya ada. Maka Allah yang melihat dan yang mendengar, ada yang dilihat, ada yang didengar, berhubungan. Nah, berta'alluq dengannya. Ta'alluqnya seperti apa? Intisab, jelas. Siapa yang dilihat didengar oleh Allah? Segala yang maujud, baik itu maujud yang qadim maupun maujud yang hadis, yang baru. Kayak apa cara Allah melihat mendengar? Itu kada disuruh kita tahu. Caranya tuh kayak apa? Yang kaifiatnya tuh nah kita kada disuruh tahu. Kita disuruh meyakini Allah itu bersifat sama dan basar, dan sifat sama basar Allah berta'alluq kepada segala yang maujud, baik maujud yang hadis maupun maujud yang qadim. Jadi Allah melihat zatnya sendiri, Allah mendengar zatnya sendiri, Allah melihat sifat kudratnya sendiri, Allah mendengar sifat kudratnya sendiri. Sebab sama dan basar ini berta'alluq kepada segala yang maujud yang qadim tadi. Kayak apa caranya aja? Ya tadi jangan ditakunin itu kada disuruh kita tahu kayak apa cara. Yang jelas mukhalafah lil hawadis, kada ada sasamaannya. Jelas saya itulah. Nah, berbunyi nggak sudah tadi? Ilmu kalam sedikit nah. Ilmu dan kalam, ilmu tuh tahu, ta'alluq inkisab juga sama dengan tadi. Kadada yang kada diketahui oleh Allah, baik segala yang wajib maupun segala yang mustahil maupun segala yang jaiz. Nah, maksud segala yang wajib itu nah, Allah wajib kada ada? Wajib. Allah wajib bersifat kudrat iradat, wajib. Allah wajib bersifat sama basar, wajib. Nah, seluruh yang wajib ada dan wajib segala wajib segala sifat-sifatnya ada, itu seluruhnya diketahui oleh Allah. Imbah itu pulang berta'alluq kepada segala yang mustahil. Mustahil ada Tuhan selain Allah. Allah tahu. Diketahui oleh Allah. Mustahil ada sesuatu terjadi kalau dikehendaki, kalau kada dikehendaki oleh Allah, itu pun diketahui oleh Allah. Maka segala yang mustahil itu diketahui oleh Allah. Kalau segala yang wajib tadi banyak. Allah wajib sifat wujud, Allah tahu. Allah wajib bersifat sama basar, Allah tahu, mengetahui. Nah, manusia bang, manusia ini sifatnya lemah, Allah tahu. Mustahil manusia bersifat kudrat, Allah tahu. Itu disebut segala yang mustahil. Segala yang mustahil banyak. Mustahil orang itu kawa masuk surga mun Allah kada menghendaki, mustahil, Allah tahu. Mustahil orang itu kawa hilang haus mun Allah kada memberi, Allah tahu. Nah, itu maksud segala yang mustahil. Segala yang jaiz boleh mungkin terjadi, boleh mungkin kada terjadi, itu pun Allah tahu. Nah, panin tuh banyak benar. Kita berdoa bisa jadi kabul, bisa jadi kada kabul, Allah tahu. Kita bagagawi bisa jadi hasil, bisa jadi kada jadi hasil, Allah tahu. Nah, jadi segala yang wajib ada diketahui oleh Allah. Segala yang mustahil ada pun diketahui oleh Allah. Segala yang mungkin ada, mungkin kada ada, jaiz narannya diketahui oleh Allah. Nah, sedangkan kalam itu terakhir kalam nah, ta'alluqnya dilalah. Arti dilalah itu memberi petunjuk. Nah, Allah berpandir. Berarti ada yang dipandiri. Nah, ya kalau memandirinya Allah dengan objek sesuatu, dengan makhluk, dengan kita nih misalnya, disebut berta'alluq dengannya. Mungkin berpandir seorang, pian kita aja dah berpandir seorang, nah kada ada yang dipandiri, kenapa toh? Nah, ya kada? Pandir seorang mana aja, yang dipandiri kada ada sebagai seorangan, nah aja kita, jelas sudah. Nah, maka mustahil Allah tadi
Nang kaya itu Allah bila bepandir ada yang dipandiri. Nah, maka seluruh alam semesta ini dita'alluki oleh ta'alluqnya dilalah. Dilalah dari kalamnya Allah. Apa itu dilalah? Memberi petunjuk. Menurut para ulama lah, Allah itu bepandir itu bukan hanya Al-Quran itu. Al-Quran itu jauh benar dari banyaknya kalamnya Allah. 0,0,0% aja. Allah tuh tiap detik berbicara. Seandainya kita ini dibukakan hijab saat ini, dibukakan hijab, diberi paham, kita kawam memaham akan pemandiran Allah Ta'ala tersebut. Nah, pahamnya kita dengan apa yang dikehendaki oleh Allah bertakluk narnya. Nah, tapi pemahaman Allah ini memberi petunjuk. Pemandiran Allah ini memberi petunjuk. Oh, paham. Oh, kayak ini kah caranya. Nah, makanya orang-orang wali ini tuh kalau nabi wahyun yuha ilaihi, itu nabi. Kalau wali ilhamun yulhamu bih. Nah, ilham. Banyak berbuan para wali yang dapat ilham itu bila dibukakan hijab mengerti apa maksud Allah Ta'ala, walaupun kadang membuka kitab, karena Allah itu bepandir sedin. Nah, seandainya kita dibukakan hijab, kita paham petunjuk Allah Ta'ala itu, itulah yang disebut kalam dilalah narnya, atau ta'alluq dilalah, memberi petunjuk. Berarti Allah bepandir, ada yang dipandiri, berarti berta'alluq narnya. Nah, cuma kayak apa cara Allah bepandir? Itu mukhalafah lil hawadis, kada ada sasamaannya. Cuma mun Allah hendak memberi paham lawan kita, itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Jadi ilmu Allah tuh kada ada batasannya. Quran kalam Allah yang mengandung ilmunya Allah itu 0,0% aja, jauh benar. Masih banyak lagi ilmu Allah yang kada ada di Quran itu. Yang kalam Allah itu nah, makanya ilmu kita tadi qalila, sedikit benar. Nah, sedikit benar aja kita ilmu kita tadi. Contoh sedikit adalah dalam sejarah Qarun itu berisi ilmu bisa maulah emas, makanya sugih. Jadi yang paling hebat nih Qarun, kada basalang menambang dulu mencari pertambangan, kada ada. Qarun ini santai di rumah aja, nya tahu ilmunya, jadi emas ya, begudang-gudang emas tuh berisi Qarun, yang sampai ini disebut harta Qarun ya. Kenapa sugih bener Qarun ini sampai gantungan kunci gudang aja dipikul, kuncinya tuh dipikul. Kenapa? Karena sidin maulah emas seorang, bihin talu emas aja kita. Nah, tuh Qarun dapat di mana ilmunya nih tuh? Nah, Nabi Musa memadahi. Dapat di mana Nabi Musa? Allah malajari. Nah, malajarinya Allah cara maulah emas disebut berta'alluq. Dengan ta'alluq dilalah, memberi petunjuk. Cuma sayang Qarun itu kada sempat mewarisakan cara maulah emas lawan kita. Itu masalahnya. Caka sempat umay. Ya kalau kada sempat menulis catatan itu nah. Jadi sidin seorang yang tahu, anak buahnya kada tahunya. Hak patin Qarun, hak patinnya. Padahal ilmunya datang dari Nabi Musa. Caka sampat bibisik lawan pian kayak ini caranya bisa sugih pian tak. Nah, itu disebut ta'alluq. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.